Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Yang A. Arti penting perdagangan bagi pembangunan. Yang pertama, teori perdagangan dan pembangunan ekonomi. Perdagangan atau sering disebut dengan kegiatan pertukaran adalah tukar-menukar barang yang dilakukan dengan sukarela. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang-barang melalui lintas batas kekuasaan suatu negara atau bangsa. Perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh David Ricardo beranggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku antar dua negara yang di antara mereka tidak ada tembok, serta kedua negara tersebut hanya beredar uang emas. Konsep Ricardo merupakan konsep perdagangan internasional lama yang memanfaatkan hukum pemasaran bersama-sama dengan teori kuantitas uang yang mengembangkan teori perdagangan internasional. Yang kedua, perdagangan sebagai mesin pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa mengukur dengan yang lain. Yang B. Nilai tukar perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, hal-hal yang sering dinyatakan sebagai penyebab kemerosotan nilai tukar perdagangan komoditi negara-negara berkembang. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan lintas negara yang mencakup impor dan ekspor. Keterbukaan terhadap perdagangan internasional bukanlah fenomena baru bagi negara berkembang. Aspek terpentingnya dari globalisasi perdagangan bagi mayoritas negara-negara berkembang adalah terus merosotnya nilai tukar komoditas ekspornya dan tingginya kuantitas impor produk-produk manufaktur. Kemerosotan nilai tukar tersebut menjadi semakin parah dan telah menjadi penyebab utama bagi perpindahan sejumlah besar volume sumber daya real negara-negara berkembang. Selain itu, hilangnya pendapatan sebagai konsekuensi dari perubahan nilai tukar. Persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, adalah tekanan-tekanan untuk membebaskan biaya impor melalui persyaratan pinjam. Seiring dengan terus merosotnya nilai tukar komoditas terhadap barang-barang manufaktur, banyak negara berkembang yang menderita kerugian yang sangat besar. Yang kedua, perkembangan historis nilai tukar komoditi dan pendapatan negara-negara berkembang. Krisis ekonomi Asia yang berkepanjangan telah mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 1998 ke tingkat yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan terjadi pada negara-negara yang tahun ini masih mengalami krisis ekonomi, yaitu Indonesia, Korea, dan Thailand. Meskipun sejauh ini krisis negara-negara Asia masih terbatas, pengaruhnya pada pertumbuhan dunia, namun demikian kondisi krisis ini bersama-sama dengan penurunan harga minyak bumi dapat menyebabkan perubahan yang cukup luas terhadap perkembangan perdagangan dunia. Kemudian yang C, instabilitas ekspor dan pembangunan ekonomi. Penyebab turunnya ekspor dari Indonesia ke negara lain. Yang pertama, adanya perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat. Cina memberikan tarif bea masuk senilai 75 miliar untuk barang-barang yang diimpor dari Amerika Serikat, seperti produk pertanian, pakaian, mobil, bahan kimia, dan tekstil. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga melakukan hal yang sama. Ia menaikkan tarif bea masuk sebesar 5% untuk barang-barang yang diimpor dari Cina. Sesuai dengan pernyataan, Trump tidak ingin Amerika Serikat bergantung kepada Cina yang berujung pada defisit perdagangan serta pencurian kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, kebijakan impor khusus dari negara tujuan. Kasusnya mirip seperti perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Namun kali ini, ia melibatkan kebijakan impor khusus dari negara tujuan. Misalnya, India baru saja menaikkan tarif bea masuk kelapa sawit di negaranya yang kemudian peraturan tersebut akan mempengaruhi daya beli kelapa sawit yang diekspor oleh Indonesia ke India. Kemudian yang ketiga, penyebab meningkatnya impor dari luar negeri ke Indonesia. Banyak pakar perekonomian di Indonesia yang menyadari bahwa adanya ketidakseimbangan antara impor dengan ekspor, di mana rata-rata pertumbuhan impor mencapai 22%,
sementara ekspornya hanya 8%. Berdasarkan data tahun 2018, basis industri bahan baku di Indonesia diakui masih lemah, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekspor cenderung lambat. Bahkan, pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih mengandalkan bahan baku impor yang berasal dari negara lain. Kemudian yang D, substitusi impor versus orientasi ekspor. Substitusi impor sering timbul bila pemerintah suatu negara berusaha memperbaiki neraca pembangunannya, baik dengan cara pembatasan impor maupun tarif, yang mengakibatkan berkurangnya barang-barang impor sedangkan permintaan akan barang tersebut masih besar, sehingga mendorong pemerintah sendiri maupun wira swasta untuk menghasilkan barang-barang yang dibatasi impornya. Jadi, timbulnya substitusi impor dalam bidang industri sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah di dalam usahanya memperbaiki neraca pembayaran yang defisit.